Pagelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 akhir-akhir ini ramai bro. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pihak yang menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia. Israel itu melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlepas setuju atau enggak nih, yang pasti kerugian besar ditanggung oleh pihak kita bro, yaitu Indonesia, bukan Israel. Nah, kerugian apa nih yang akan diderita Indonesia jika menolak Israel atau menerima Israel namun terjadi diskriminasi terhadap timnas Israel? Tanpa banyak bacor, yuk kita bahas bersama, tentunya berdasarkan data dan fakta. Sebenarnya jauh sebelum aksi penolakan oleh pejabat belakangan ini, sejarah pernah mencatat timnas Indonesia menolak dengan melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Penolakan ini bro terjadi ketika Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia, tinggal selangkah bro, selangkah lagi. Dan itu semua terjadi karena perintah Presiden Soekarno sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Kala itu bro, Presiden memerintahkan agar timnas Indonesia tak bertanding dengan Israel pada babak kualifikasi tahun 1958. Indonesia akhirnya pun mengundurkan diri dari babak kualifikasi Piala Dunia tersebut. Padahal dikatakan timnas sepak bola Indonesia itu cukup disegani bro kala itu. Indonesia bahkan dijuluki macan Asia karena prestasinya bisa selangkah lagi menuju Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga berpeluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah merdeka. Sebab sepanjang kualifikasi nih, Indonesia saat itu menang telak dengan skor 2-0 melawan Cina di leg pertama. Sedangkan di leg kedua, Indonesia kalah dengan skor 4-3. Nah, Indonesia pun dinyatakan berhak lolos ke babak berikutnya karena unggul agregat dan bertemu dengan Israel yang saat itu menjadi jawara kualifikasi zona Asia Barat. Bahkan keputusan Bung Karno kala itu tak cuma menolak melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia. Bung Karno juga melarang Israel mengikuti Asian Games pada tahun 1962 di Jakarta. Indonesia menolak karena alasan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan menolak memberikan visa kepada para atlet dan ofisial Israel kala itu. Mungkin dari teman-teman semua nih, pertanyaan yang muncul di benak teman-teman semua, kenapa sih Indonesia harus mendukung Palestina? Ya nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang berpikir alasannya karena Palestina adalah negara muslim. Gua jawab bro, tegas, ngomong kosong tuh bro. Faktanya nih, Irak perang melawan Amerika, Indonesia nggak ikut campur. Suriah perang melawan Amerika Serikat dan Rusia, Indonesia juga diam. Pakistan dengan India, kita juga nggak ikut campur. Padahal nih ya, di era India melawan Pakistan, pada saat itu Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di Asia, bahkan 4 besar di dunia bro. Yaps, itu faktanya. Nah, jujur gue harus jawab bro, berdasarkan data. Sekali lagi, berdasarkan data bro. Ada 2 hal penting bro. Yang pertama, Indonesia tidak akan ikut campur dalam hal diplomasi apapun itu jika konflik bukan berdasarkan penjajahan. Karena penjajahan bro sudah tertulis di dalam Undang-Undang 1945 bahwa Indonesia sudah menolak segala penjajahan di muka bumi ini. Terlebih lagi, Indonesia pernah merasakan sakitnya lah dijajah oleh bangsa asing. Ya, tahu sendiri bro, gimana bro sakitnya bro. Sakitnya tuh di sini men. Ingat nih ke anak cucu bro, kalau dijajah itu bro. Yang kedua, Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, di mana negara baru merdeka itu sangat sulit mendapatkan dukungan dari negara lain. Gua ambil contoh nih, di era modern seperti ini nih ya. Contohnya nih, Taiwan. Zaman sekarang bro, di era teknologi dan informasi yang sangat mudah didapatkan dan disebarluaskan, belum ada tuh satupun negara yang mengakui Taiwan sebagai negara independen sampai detik ini bro. Di PBB nggak ada tuh negara Taiwan. Apalagi zaman dulu bro, yang hanya disebarkan melalui radio doang. Jangan salah paham di sini ya. Waktu itu bro, Palestina mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tahun 1945 sebelum Israel datang ke Palestina pada tahun 1967. Nah, ini yang membentuk Indonesia itu punya hutang budi terhadap Palestina, seperti itu.
Nah, kalau Indonesia ini mendukung Palestina bro, ya jujur kita harus dukung bro, karena kita punya utang budi. Tapi nih ya, menurut gua, kita kan boleh beda pendapat bro, gak apa-apa kan. Yang penting kita tetap satu lah, Indonesia. Jangan korbankan deh mimpi putra-putri terbaik bangsa kita untuk maju ke Piala Dunia U20 buyar begitu saja. Bahkan nih ya, Palestina sendiri bro tidak keberatan kok Indonesia menjadi tuan rumah U20 meski ada kehadiran timnas Israel di sini. Soalnya bro, kalau kita tetap ngotot menolak atau menerima tapi terjadi diskriminasi nih di Indonesia, dampaknya sangat besar bro terhadap persepak bolaan di Indonesia. Contohnya nih, sanksi yang paling ringan saja bro yang bisa didapatkan Indonesia nih, FIFA akan mencabut status tuan rumah Indonesia dan memindahkannya ke negara lain yang bersedia menerima timnas Israel U20. Nah sakitnya bro, akan menyesakkan Indonesia jika ternyata dipindahkan ke negara Arab yang sudah normalisasi dengan negara Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Qatar, Mesir, Yordania, dan lain-lain. Tapi itu masih belum seberapa bro. Yang paling terasa adalah anak-anak muda seperti Hoki Chandra, Marcelino Ferdinand, atau Ronaldo Kuate. Mereka akan gigit jari bro, latihan selama bertahun-tahun, bayangkan mubazir begitu saja. Selain itu, dana besar yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2019 untuk pembenahan sarana dan prasarana akan terbuang sia-sia begitu saja. Yang kedua, yang lebih parah lagi, keanggotaan Indonesia akan dibekukan kembali oleh FIFA. Istilahnya lah, di-banned seperti itu lah bro. Ini pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 2015 hingga 2016. Ketika pemerintah Indonesia membekukan PSSI, akibatnya sangat fatal waktu itu. Bahkan nih bro, hingga terasa kan sampai sekarang. Gara-gara sanksi FIFA nih, Indonesia dilarang berkiprah di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Asia tahun 2019. Sementara untuk klub-klub Liga Indonesia dikeluarkan dari Liga Champion Asia maupun Piala AFC 2016. Ranking timnas Indonesia juga melorot drastis ke titik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jika sanksi pembekuan ini berlaku lagi, sepak bola Indonesia akan semakin terpuruk bro. Karena baru saja kan terpukul dengan tragedi Kanjuruhan bro. Indonesia juga akan dicoret dari Piala Asia 2023 dan dilarang ikut kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Itu pasti jika ini terjadi. Begitu pula dengan klub-klub Liga 1 periode 2022-2023 yang tidak boleh bermain di Piala AFC tahun 2023. Dan kerugian besar pada klub, pemain asing boleh pergi begitu saja secara gratis meninggalkan kontraknya. Dan yang paling pahit bro, sanksi berat yang akan diterima dari semua hukuman itu adalah Indonesia dilarang menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola di semua level, usia maupun di semua tingkatan. Sakit ini bro. Ini bahkan berlaku pada Piala AFF, SEA Games, kualifikasi Piala Dunia, dan turnamen-turnamen junior bahkan. Indonesia juga akan masuk daftar hitam. Maksudnya, hampir pasti nih, bukan 100% pasti ya, hampir pasti Indonesia tidak akan mungkin menjadi tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia, dan Olimpiade tahun 2035 yang kita banggakan diadakan di ibu kota yang baru, IKN Nusantara. Jadi pikir matang-matang dulu bro, kalau mau menolak timnas Israel. Toh ini cuman pertandingan bola bro. Kita tetap dukung Palestina ya karena hutang budi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Salam rasional.